Halo Sobat Kanwil, kita berjumpa lagi dalam Bank Kosta, membangun komunikasi seputar tata kelola keuangan negara. Kiranya Sobat Kanwil senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu menjaga prokes dalam kegiatan sehari-hari. Dan kepada Sobat Kanwil yang terbaring sakit, kami turut mendoakan agar kiranya dapat cepat pulih kembali, tetap semangat, makan banyak, dan minum vitamin, agar kembali dapat beraktivitas seperti sedia kala. Sobat Kanwil, kali ini kita akan mengangkat salah satu isu yang cukup strategis ya, dan kiranya dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang semula belum tahu menjadi tahu, kira-kira begitu Pak ya. Nah, kalau hitungannya ya Sobat Kanwil rugi kalau tidak mendengar edisi kali ini. Kali ini Bank Kosta akan mengangkat salah satu proyek strategis, kira-kira bisa ditebak nggak? Jadi proyek ini akan melakukan pengendalian banjir yang senantiasa muncul setiap tahun, bahkan ada yang dinamakan dengan skala 25 tahunan ya, nanti yang akan dijabarkan oleh narasumber kami. Kita akan bincang-bincang tentang proyek sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Dan sekarang bersama kita telah hadir seorang pria yang sangat tampan dan menawan ini. Kira-kira begitu ya. Beliau ini adalah salah satu orang penting nih di Satuan Kerja SNVT. Pak, SNVT itu apa ya Pak ya? Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu, Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ciliwung Cisadane, Kementerian PUPR. Dengan Pak siapa Pak? Maaf. Ya, perkenalkan, selamat pagi. Saya Fajar. Di sini saya bertindak selaku PPK atau pejabat pembuat komitmen untuk pekerjaan sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Selamat pagi Bang Kosta atau Pak Ronald saya panggil? Sobat Bank Kosta. Oh, Sobat Bang Kosta. Selamat pagi semuanya. Sobat Bank Kosta Pak, sobat teman-teman Kanwil, kira-kira begitu. Kita sebut dengan Sobat Bank Kosta. Baik, begini. Jadi kemungkinan teman-teman Sobat Bank Kosta yang mendengar pada saat ini mungkin mereka belum mengetahui ini Pak, kira-kira apa-apa saja sih proyek-proyek yang cukup strategis ya, yang dibangun, yang dibuat dan yang dananya dialokasikan oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat, kira-kira begitu Pak. Nah, begini Pak, ini bisa nggak Pak, kira-kira itu kita pengen tahu ini Pak, dijabarkan kenapa sih ada proyek sodetan ini, apa sih yang terjadi di wilayah Otista dan Kampung Melayu ini Pak, kira-kira begitu Pak. Baik, ya. Jadi mungkin saya agak sedikit flashback ya, jauh ke belakang, histori awalnya mungkin sudetan ini terbentuk. Jadi mungkin kita udah sama-sama tahu yang tinggal di Jakarta itu banjir itu hal yang wajar ya. Bukan wajar, maksudnya sering terjadi hampir tiap tahun. Khususnya di bantaran Kali Ciliwung. Itu mulai dari Manggarai sampai dengan Cawang, itu hampir setiap tahun itu terlanda banjir. Nah, lalu singkat cerita itu di tahun 2012 itu ada kejadian banjir besar saat itu. Dan itu ada kejadian banjir yang sampai di Kampung Melayu itu merendam banyak RW di sana. Kampung Melayu, Bukit Duri, dan juga di Kebon Nanas, seberangnya itu Kebon Baru, lalu sampai ke Bidara Cina. Pokoknya banyak di sebantaran Kali Ciliwung itu yang banyak terdampak saat itu. Dan pada saat itu juga Pak Presiden, pada saat itu Pak SBY, ada langsung kunjungan ke lapangan bersama Menteri PU dan juga beberapa menteri lainnya. Akhirnya diinisiasilah waktu itu ada program
yang dinamakan pengendalian banjir DKI Jakarta untuk kawasan Ciliwung. Program yang yang diusulkan ada dua waktu itu, yaitu satu normalisasi Kali Ciliwung, yaitu melebarkan sungai dan juga untuk memperlancar aliran air dari hulu hingga ke hilir. Lalu yang program kedua adalah sudetan Kali Ciliwung. Jadi ini udah diinisiasi 2012 sampai 2013 nih, di awal-awal terbentuknya nih Bang. Dari situ barulah dilakukan studi dan diprogramkan untuk bisa dikerjakan di start di 2015 pada saat itu. Jadi itu sejarah singkatnya awalnya dari situ. Pak Presiden ke lapangan, lalu ada inisiasi tadi untuk pengendalian banjir Kali Ciliwung khususnya dengan cara normalisasi Kali Ciliwung dan juga sudetan Kali Ciliwung. Tapi terlepas dari itu sebenarnya kami dari Kementerian PU itu hanya dua komponen dalam upaya kami untuk mengendalikan banjir. Ada upaya-upaya lainnya di bagian hulu, karena kita juga nggak bisa bekerja hanya untuk di bagian hilirnya saja. Kami juga mempertimbangkan kondisi yang ada di hulu. Oleh karena itu ada juga yang sedang kami melaksanakan pada saat ini, yaitu pembangunan bendungan. Jika misalnya teman-teman tahu, ada pembangunan bendungan di daerah puncak, Bendungan Ciawi dan Sukamahi. Ini keduanya ini ditargetkan pada tahun 2022 ini ditargetkan untuk bisa selesai. Dan jika udah terbangun dua bendungan ini, potensi kejadian banjir yang kerap kali terjadi di DKI Jakarta harapannya bisa direduksi. Ada pengurangan debit banjir yang terjadi sekitar hampir 12% dengan dibangunnya dua bendungan tersebut. Dan ditambah dengan sudetan, ini juga itu mengurangi debit. Sudetan ini kita dapat mengurangi debit banjir di Kali Ciliwung itu sebesar 60 meter kubik per detik Pak. Jadi kalau misalkan kami merencanakan Ciliwung ini punya debit 570 meter kubik per detik, nah yang terjadi sebenarnya lebih dari itu. Nah itu 570 itu dengan nanti adanya normalisasi. Nah dengan adanya normalisasi dan ada sudetan, harapannya itu banjir dengan skala ulang 50 tahun itu bisa tereduksi. Kalau dibilang bebas banjir tidak, tapi kami mereduksi dampak akibat banjir. Jadi mungkin yang dulu banjir misalnya Sedada, nah ini mungkin masih ada banjir di beberapa lokasi, cuman semata kaki. Jadi kendaraan masih bisa lewat, dan juga aktivitas mungkin memang ada sedikit terhambat, namun tidak separah sebelumnya. Gitu. Jadi mungkin ini meluruskan nih, kadang-kadang ada yang bilang dengan kita membangun infrastruktur macam-macam kok masih tetap banjir. Ya, kita ini berupaya untuk mereduksi besaran banjir, karena kita nggak tahu ya, karena kita mendesain seperti tadi yang saya sampaikan, kita mendesain dengan debit 50 tahun. Tapi siapa yang bisa tahu kalau yang keluar itu nanti yang terjadi seperti tahun 2020, yaitu kejadian ekstrim. Itu lebih dari Q50. Entah itu Q100 atau Q200 itu bisa terjadi. Dan itu kalau seperti itu kan kita nggak akan bisa menanggulanginya dengan infrastruktur yang udah kami bangun. Ya, singkatnya seperti itu Bang. Luar biasa Pak. Jadi ada normalisasi, ada juga yang dinamakan dengan sodetan. Nah, cuman ada juga lagi ditambah dengan pembangunan bendungan Pak ya. Luar biasa. Berarti tadi terakhir adalah tahun 2020 Pak ya, tiba-tiba banjir yang sangat tinggi itu Pak ya. 2020 yang menggenangi beberapa kelurahan tadi yang Bapak sampaikan tadi itu ya. Iya. Luar biasa ya. Jadi bisa dikatakan bahwa nanti setelah tahun 2022 ini mungkin tidak ada lagi banjir ya Pak ya, yang seperti Bapak bilang ya, artinya ya boleh katakan hanya genangan air lah yang bisa dihitung dengan menit atau jam bisa segera kering, kira-kira begitu ya. Pak? Memang harapan kami sih seperti itu Pak. Jadi dengan adanya bangunan tadi, bendungan maupun sudetan, ya tadi kita menurunkan kejadian banjirnya, sebaran banjirnya tadi. Mungkin luasannya awalnya sampai 1 hektar, nanti bisa berkurang dengan adanya pengurangan debit tadi. Oh begitu seperti Pak ya? itu. Nah berikutnya lagi nih Pak, tapi kayaknya kita enak manggil Bang aja ya, karena kita mulai dengan Sobat Bang Costa. Bang begini, kadangkala kita jadi agak lucu dengan istilah naturalisasi dengan normalisasi, kan begitu. Jadi tadi
Abang mengatakan bahwa kita melakukan normalisasi Sungai Ciliwung. Uh, ini saya mau tanya Pak, Bang, yang benar itu normalisasi Sungai Ciliwung atau naturalisasi Sungai Ciliwung sih Pak, Bang? Ya, kalau ini sebenarnya sih cuman kalau menurut pandangan saya pribadi ya, ini lebih ke arah ya bahasa masing-masing sih. Mau bentuknya naturalisasi atau normalisasi sebenarnya prinsipnya sama, yaitu mencoba mengembalikan kapasitas sungai ini menjadi ke kondisi semula atau sesuai dengan desain yang kita rencanakan. Oh, Gitu. baik naturalisasi maupun normalisasi itu definisinya adalah sama. Kurang lebihnya sama. Mengembalikan sungai seperti sedia kala. Tuh. Kira-kira begitu. Baik kedalamannya atau ukurannya Bang yang dikembalikan. Kedalaman dan lebarnya. Ya, lebar sungai ya. Oh, Kedalaman. Jadi ibarat kata baik naturalisasi maupun normalisasi otomatis semua bangunan yang ada di bantaran sepanjang sungai itu akan otomatis dikembalikan ya. Dikembalikan ke kondisi alam lah. Bisa dibilang. Dikembalikan ke kondisi alam. Nah, Bang, begini. Ada pertanyaan berikut lagi yang mungkin bisa Abang bisa jelaskan ya. Ini kan sodetan ini akan melintasi Otista nih Bang ya, Jalan Otista 3 ya, kira-kira begitu ya. Jadi Sobat Bang Kosta perlu diketahui sodetan yang akan dibuat oleh pemerintah itu adalah semacam terowongan ya, yang ditarik, terowongan yang digali dari Sungai Ciliwung ke kanal banjir timur ya, yang melewati Jalan Otista 3. Kira-kira begitu Bang ya. Yeah. Nah, pertanyaan kami begini, kenapa sih Bang yang dipilih adalah wilayah itu gitu loh? Ada nggak wilayah yang lain kira-kira gitu? Kenapa harus melewati wilayah Otista 3 gitu loh Bang? Ya. Ya, jadi memang kalau secara studi kami dulu awalnya ini di 2012-2013 ada beberapa pilihan sebenarnya. Sampai waktu itu ada yang sudetannya bukan di Otista 3 tapi lebih ke arah selatan, malah dekat kantor kami yang di Kalimalang itu. Di situ. Terus ada pertimbangan lagi yang model terbuka, lalu yang ketiga pilihannya yang pakai sistem tertutup yang di bawah Otista 3. Dari ketiga ini jadi kami melihat yang efeknya terhadap masyarakat itu paling kecil. Kalau misalkan sistem terbuka pastinya akan banyak lahan yang kita butuhkan, di atasnya nggak bisa dimanfaatkan kembali. Betul. Terus kalau yang tadi yang posisi dekat kantor kami sana, di situ banyak bangunan yang bakalan kena. Sedangkan yang pilihan yang kami lakukan sekarang, ini pilihannya itu di Jalan Otista 3. Betul. Ini atasnya ini masih jalan raya dan dengan sistem tertutup, dengan sistem tunnel di bawah jalan, ini jalan masih bisa dimanfaatkan. Oh ya. Gitu. Betul. Jadi intinya itu kita memang ada pembebasan lahan di bagian inlet maupun di outlet. Yang kami maksud inlet ini adalah tempat masuknya air di daerah Kelurahan Bidara Cina di Ciliwung. Sedangkan di outletnya itu di Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Di sini air tuh dari terowongan tadi nanti akan keluar di Cipinang Besar Selatan, lalu langsung ke Kanal Banjir Timur di situ. Jadi tadi lebih ke arah kita pemanfaatan ruangnya. Jadi selain kita membangun prasarana pengendalian banjir ini, ya trase yang kami manfaatkan ini masih bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Tadi untuk lalu lintas masih tetap bisa digunakan. Itu. Jadi ke arah situ sih. Kenapa kita menggunakan Otista 3 ini? Dan itu juga sebenarnya trase yang paling pendek. Dengan kita makin pendek sebenarnya dari segi biaya akan lebih murah. Itu kalau misalkan panjang pastinya akan lebih banyak lagi biaya yang dibutuhkan. Betul. Itu gitu Bang. Ya, luar biasa. Jadi ya intinya adalah kembali selain daripada kepentingan bahwa memang masih bisa digunakan begitu ya, kembali adalah ke biaya ya Pak ya. Tuh. Ya Bang ya. Jadi kalau seandainya makin sedikit biayanya ya itu makin lebih baik ya. Artinya dapat biaya sedikit tapi memberikan efek yang maksimal kepada lingkungan, kira-kira begitu ya Bang ya. Baik Bang, tadi disampaikan inlet outlet, bisa nggak sih Bang kita bisa dikasih tahu kira-kira model petanya lah kira-kira kan, supaya kita bisa tahu nih peta
inlet di mana, peta outlet di mana gitu loh Bang kira-kira. Baik, baik. Ya Bang, jadi tadi berdasarkan apa ya pertanyaannya, lokasi inlet dan outlet ya. Jadi Betul. mungkin dari gambaran yang tampil di sini, ya ini ada 3 kelurahan. Kelurahan paling barat itu Kelurahan Bidara Cina, di tengahnya itu Kelurahan Cipinang Cepedak, dan paling timur ada Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Dan kalau maaf Bang, saya Ya. jadi kalau kemarin itu Kelurahan Bidara Cina inilah dengan Kelurahan Cipinang Cempedak yang paling berdampak banjir ya Bang ya. Kalau yang paling terdampak banjir itu sebenarnya di Kelurahan Bidara Cina. Oh Bidara Cina sini ya. Oh iya sini bandaran Bidara ya. Cina. Oke, Dan kalau dulu sebelum adanya normalisasi itu daerah Kampung Melayu, terus Bukit Duri, sama yang sisi seberang Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan apa namanya ya, Kebon Baru. Nah, Kebon Baru itu yang dulu terdampak banyak. Kalau untuk daerah Cipinang Cepedak pada dasarnya daerahnya lebih tinggi, jadi relatif lebih aman. Oh begitu ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi tadi kalau lokasi inletnya sendiri adalah di Kelurahan Bidara Cina. Nah, di sini air ditarik dari Kali Ciliwung nih. Ditarik dari Kali Ciliwung, dialirkan, lalu masuk ke terowongan. Jadi ini Jalan Otista 3 ini di Di bawahnya. sini Bang ya. Ya, di situ. Di situ masuk air, lalu masuk ke dalam terowongan. Di bawah jalan itu kita ada terowongan tuh, 2 buah terowongan dengan diameter 3,5 meter masing-masing. Diameter 3,5 meter masing-masing. Masing-masing ya. Jadi ada Luar 2. biasa. Kalau ukuran apa namanya Metro Mini bisa masuk lah ya Bang ya. Kalau gitu ya. Kalau 3,5 diameter masih 3,5 bisa. meter. Luar biasa. Oke. Lumayan besar. Jadi kami pernah masuk situ. Jadi kalau jalan-jalan masuk naik motor pun bisa jadi masuk. Jadi panjangnya ini Kelurahan Bidara Cina sampai Cipinang Besar Selatan ini sekitar 1,2 kilometer. 1,2 kilo. Jadi sebenarnya dulu yang pelaksanaan tahap pertama kami sudah melaksanakan dari Kelurahan Cipinang Besar Selatan sampai dengan Kelurahan Cipinang Cepedak. Ini sudah ada nih di dalam tanah ini udah terbangun dari bagian outlet. Dan yang kami lanjutkan di tahun ini adalah dari Kelurahan Bidara Cina sampai dengan Kelurahan Cipinang Cempedak. Ini yang sedang berproses, yang bisa kita lihat di Kelurahan Bidara Cina itu udah cukup banyak yang bisa dilihat di situ pekerjaannya. Dan yang tadinya di situ ada pom bensin yang mungkin gampang terlihat, sekarang pom bensin ini udah tidak ada lagi di situ. Karena di situ adalah posisi dimulainya terowongan tadi. Iya. Ya, itu. Jadi inilah nanti gambarannya seperti ini. Jadi dialirkan melalui jalan Otista 3, kemudian ini menyeberangi jalan DI Panjaitan. DI Panjaitan lewat Kolong, baru di sini bergabung ke Kali Cipinang dan akhirnya ke Kanal Banjir Timur. Seperti itu. Oh begitu ya Bang ya. Ya. Jadi ini di bawah nih Bang ya. Jadi kalau di bawah jalan raya berapa Bang? Di bawah itu dari jalan raya berapa meter dia ke bawah? Ya. Terowongan Jadi, kita itu. bervariasi, cuman semuanya lebih dari 10 meter kedalamannya. Bervariasi kan, kita ada sloping nih dari bagian paling barat itu di Kelurahan Bidara Cina itu rata-rata sekitar -8, -8, terus sampai di keluarannya di Kelurahan Cipinang Besar Selatan ini lebih dari 10 meter. Oh, Gitu. jadi ibarat kata terowongan itu miring lah ya Bang ya. Miring, ya, Miring. ada slopingnya. Lebih rendah, agak tinggi di kelurahan di ini kita sebut apa Bang namanya? Inlet, ya. Lebih tinggi di inlet dan lebih rendah di Outlet. di outletnya di Kelurahan. Cipinang Besar Bang ya. Ya. Oke, berarti kalau begitu ini kenapa Bang? Boleh dijelaskan nggak Bang? Ini arriving staff ini artinya apa Bang? Oh ya, jadi gini, sistem kerjanya kami kan, kami menggunakan alat kayak semacam alat bor. Nah, alat bornya itu hanya bisa diletakkan di salah satu sisi. Jadi dulu itu waktu pelaksanaan kita berencanakan ada 2 pelaksanaan dari posisi inlet dan outlet. Dan di posisi arriving staff atau di Kelurahan Cipinang Cepedak, di sini alat itu harus dikeluarkan. Karena dia batasan alatnya itu dia hanya bisa mendorong kurang lebih 600 meter. Gitu. Jadi di tengah-tengah itu harus kita keluarkan. Nah, disinilah kita membutuhkan lahan yang di arriving staff atau di Kelurahan Cipinang Cepedak. Jadi setelah kita membuat lubang bor tadi, lubang apa namanya untuk terowongannya, nanti alat dikeluarkan di sini di arriving staff ini, diangkat. Nah, alat itu baru dibikin lagi terowongan karena ini double, terowongan ganda. Ya, satunya lagi kita mulai lagi tetap dari Kelurahan Bidara Cina di inlet tadi sampai ke arah tengah di arriving staff, baru itu dikeluarkan.
Nah, barulah di sini bisa terhubung dengan yang sudah terbangun di 2013 sampai 2017. Wow, luar biasa. Iya. Jadi nanti pada saat alat bor itu akan diangkat, berarti akan menutup jalan Otista 3 ini ya Bang ya? Betul, betul. Luar biasa. Gitu. Jadi sobat Bang Costa, supaya diperhatikan bahwa nanti pada suatu saat akan ada pengumuman kira-kira Betul. begitu Bang ya? Iya, pasti bahwa ada pengumuman. Jalan Otista 3 akan ditutup. Kira-kira begitu. Jadi kepada sobat Bang Costa ya, agar dapat mencari jalan alternatif yang lain apabila Abang mau apa namanya ke apa namanya Bang DI itu Bang, Panjaitan. jalan DI Panjaitan atau DI Panjaitan. jalan dari DI Panjaitan mau ke Otista Otista, kira-kira begitu Bang ya. Luar biasa. Bang, ini dimulai tahun berapa Bang proyek ini? Dari 2013. 2013 Bang? 2013 itu dari perencanaan, lalu dikonstruksikan 2014 sampai 2017. Nah, kemudian dilanjutkan lagi di 2020. Gitu. Jadi waktu itu emang ada idle, lalu kami lanjutkan lagi di 2020 sekarang dan ditargetkan kami selesai di 2023. 2023 Bang ya? 2023. Jadi kemarin memang kami berkontraknya itu di tengah tahun di bulan Agustus. Jadi nanti sampai dengan Agustus lagi di 2023. Jadi secara apa namanya? Fungsional 100% itu di 2023 tadi. Namun kemarin kami kedatangan tamu dari Pak Dirjen ke lapangan. Nah, beliau mengharapkan kita melakukan percepatan. Jadi beliau mengharapkan 2022 Desember secara fungsional sudetan ini bisa berfungsi. Nah, ini yang sedang kami coba pacu untuk bisa melakukan percepatan. Jadi di Desember ini minimal nanti misalkan terjadi musim hujan lagi di akhir tahun 2022, nah daerah-daerah di hilir maupun di hulunya sudetan ini bisa sedikit terbantu karena air yang tadinya mungkin menggenangi daerah itu bisa sedikit dialirkan ke Kanal Banjir Timur. Nah, itu jadi tantangan Pak Dirjen kepada kami untuk bisa mempercepat pekerjaan yang kami laksanakan ini. Itu. Ya. Terus Bang, ini di inlet ini pakai pintu nggak sih Bang? Atau dia terowongannya terbuka terus 24 jam? Atau bagaimana? Atau sistemnya buka tutup? Misalnya pada saat nanti di Kali Ciliwung debit air mencapai sekian meter ketinggian baru kita buka kayak gitu? Atau bagaimana Bang? Ya. Jadi di inlet ini kok terowongannya sendiri sebenarnya terbuka, namun di bagian depannya itu ada pintu air. Jadi pintu air ini yang berfungsi untuk mengatur kapan air dari Ciliwung ini diizinkan untuk ke arah Kanal Banjir Timur. Karena kami juga pastinya akan membentuk SOP kapan sudetan ini bisa dioperasikan. Karena kita juga nggak akan memindahkan masalah. Maksud saya memindahkan masalah ini kalau misalkan KBT lagi tinggi, kami juga nggak akan memaksakan Ciliwung kita alirkan, karena yang jadi terdampak malah di Kanal Banjir Timur tadi yang tadinya mungkin nggak kebanjiran gara-gara dialirin jadi banjir. Nah, itu yang kami atur dalam SOP nanti, kapan pintu itu dibuka untuk bisa mengalirkan, kapan itu harus ditutup. Ya, pastinya nanti akan ada pengaturan. Jadi kami berharap dengan adanya infrastruktur ini kami bukannya memindahkan masalah. Nah, tapi kami bisa mereduksi lah masalah yang ada atau bisa menyelesaikan masalah yang ada. Tujuannya seperti itu. Oke. Jadi bisa dikatakan pada tahun yang sama bahwa kita selesai membangun 2 bendungan di daerah puncak Bang ya. Terus habis itu pada tahun 2022 juga diharapkan pada bulan Desember terowongan juga sudah bisa dapat dialiri, kira-kira begitu Bang ya. Itu tantangan Pak Dirjen ke kami seperti itu. Oh begitu Bang. Oh, ya. Tantangan itu berarti harus dijawab Bang ya, kira-kira ya Bang ya. Apalagi kalau seandainya sudah pimpinan kita yang menantang Bang ya, berarti kita harus jawab dengan kerja keras berarti ini Bang. Ya, Bang ya. Oke Bang. Jadi tahun 2023 lah Bang kira-kira tadi bisa saya tangkap apabila memang agak mundur dari tahun 2022 sesuai dengan kontrak lah itu pasti. Bang, ini kalau seandainya boleh tahu Bang, berapa sih dana APBN ini yang pemerintah alokasikan untuk membangun sodetan ini? Ya, jadi kalau untuk sudetan yang sekarang di 2021 sampai 2023 kami diberikan anggaran atau nilai kontraknya itu sebesar 683.
683 itu miliar. miliar Bang ya. Oh, 683 miliar yang dipecah menjadi 3 tahun anggaran tadi. berarti ini proyek multi years Betul. kontrak Bang ya. Hmm. Luar biasa. Jadi Sobat Bank Kosta, jadi perlu diketahui bahwa rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui APBN adalah untuk kepentingan kemakmuran rakyat, kira-kira begitu. Jadi kali ini APBN yang disampaikan oleh Bang Fajar tadi adalah terkait dengan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, kira-kira begitu. Tetapi Bang, ini kalau di pemberitaan Bang, itu apa namanya, kita sering lihat sekali di apa namanya, di Sungai Ciliwung itu luar biasa tuh sampah-sampahnya ya, sampai dengan spring bed pun dibuang ke situ ya Bang ya. Jadi saya rasa ya Bang ya, saya rasa tetap kembali juga untuk pengendalian ini udah dilakukan oleh pemerintah Bang ya. Sepakat kita Bang di situ ya. Pemerintah sudah melakukan itu. Tetapi komitmen masyarakat juga di dalam membuang sampah gitu ya Bang ya, yang perlu harus diitukan ya Bang. Kira-kira bagaimana Bang? Iya. Jadi memang kalau terkait masalah sampah ya, ini mungkin rahasia umum ya. Kalau misalkan lagi kejadian banjir itu di Manggarai, itu kita bisa dapat apa aja tuh, kulkas, kasur yang tadi Bapak sampaikan ya. Nah, tapi dengan hal seperti itu pemerintah pun udah kita koordinasi dengan pemerintah daerah, dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun juga dari yang di bagian hulunya, dari kota Depok, Kabupaten Bogor sampai ke Bogor. Nah, ini juga mereka sudah banyak melakukan upaya-upaya, mungkin seperti untuk tadi sosialisasi masalah sampah. Kemudian yang saya tahu Provinsi DKI Jakarta juga berencana membangun kayak apa ya, trash track ya, atau penyaring sampah di bagian hulu sebelum masuk ke DKI Jakarta. Itu juga sedang diupayakan kalau nggak salah ya. Dan bentuknya mungkin, bagaimana tuh Bang? itu mungkin seperti kayak di Manggarai kalau pernah kita ke sana, di situ ada apa ya, jaring yang untuk bisa menangkap sampah. Jadi bisa direduksi nih sampah-sampah sebelum masuk ke arah Jakarta, itu direduksi, bisa dibuang ke TPA ya. Mungkin kayak jaring ikan begitu Bang. Lebih, tapi menggunakan baja ya. Baja di tengah sungai seperti itu. Gitu. Seperti itu. Jadi memang tadi upaya-upaya pemerintah daerah yang kami tahu juga mereka sudah cukup banyak melakukan sosialisasi ke warga ya, untuk bisa ya, tadi memang benar kalau pemerintah doang yang bekerja tanpa warganya ikut berpartisipasi ya memang agak sulit nantinya, karena kita juga ya harus butuh dukungan dari warga lah itu. Oke, luar biasa memang ya. Ya tetap kembali lagi kepada kerjasama Bang ya, kerjasama ya. Walaupun bagaimana ya kita butuh kerjasama daripada warga ya, rakyat, untuk tidak membuang sampah sembarangan, atau dapat disiplin membuang sampah pada tempatnya lah, kira-kira begitu Bang ya. Luar biasa nih Bang. Jadi apa namanya, saya rasa Sobat Bank Kosta ini sudah mendapatkan informasi yang sangat luar biasa ya. Jadi Sobat Bank Kosta, kira-kira apa namanya, apa yang disampaikan oleh tadi Bang Fajar ya, terkait dengan sodetan itu merupakan apa namanya, satu ilmu barulah kira-kira gitu, atau dapat dikatakan menambah wawasan baru bagi kita yang baru sedikit ya Bang ya, baru sedikit mengetahui arti daripada sodetan, kira-kira begitu ya. Kenapa sodetan itu harus dibuat, kira-kira gitu kan. Nah terus habis itu kenapa Otista 3 dipilih menjadi sodetan, nah kira-kira begitu kan. Jadi sudah dijawab tadi oleh Bang Fajar secara gamblang, secara jelas, kira-kira begitu Bang. Jadi baik Sobat Bank Kosta, demikian saya rasa apa namanya, bincang-bincang kita hari ini ya. Jadi perlu kita sampaikan kepada Bang Fajar bahwa Bank Kosta ini adalah merupakan inovasi Pak, ya, Bang, inovasi Kanwil DJPB Provinsi DKI Jakarta ya.
untuk membangun komunikasi seputar tata kelola keuangan negara, ya kan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata kelola keuangan negara yang nanti dampaknya adalah ya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, lalu habis itu masyarakat teredukasi dengan baik dalam hal keuangan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Artinya selama ini masyarakat belum ini Bang, belum yakin betul bahwa APBN itu adalah dikembalikan kepada uang yang disetorkan oleh masyarakat dikembalikan kepada masyarakat kembali dalam bentuk APBN dan pembangunan negara kita. Kira-kira itu Bang Fajar. Terima kasih atas kehadirannya Bang, sudah meluangkan waktu Abang kemari di tengah-tengah kesibukan nih sebagai salah satu pejabat nih di Satuan Kerja SNVT, bisa kami singkat PJSA Bang ya, PJSA Ciliwung Cisadane begitu Bang. Oke Bang, terima kasih. Kiranya selalu dalam keadaan sehat, ya, selalu dalam keadaan sehat untuk mengawasi proyek Bang ya, kira-kira begitu ya Bang ya, supaya dapat selesai Bang. Tantangannya harus dijawab tuh Bang tahun 2022 luar biasa ya. Insyaallah, ya. Ya Bang ya. Oke. Baik. Jadi demikian Sobat Bank Kosta, kami akhiri bincang-bincang kali ini ya. Kita akan bertemu kembali pada episode yang lebih menarik lagi. Yakin dan percaya bahwa Sobat Bank Kosta akan rugi apabila tidak mendengar informasi-informasi yang disampaikan melalui Bank Kosta Kanwil DJPB Provinsi DKI Jakarta. Demikian, tetap sehat, tetap semangat, jaga prokes kesehatan, dan tetap bahagia. Salam sehat. Ya, terima kasih.